Baiklah, coba Kak Jana ceritakan tentang masalah yang Kak Jana hadapi saat ini. Baik, begini Kak, akhir-akhir ini saya sering merasakan takut, cemas, dan sulit termotivasi untuk belajar. Maksud dari Kak Jana itu penyebab dari masalah cemas atau takut dan kurangnya motivasi belajar itu karena apa ya Kak? Begini Kak, awal-awalnya ketika saya diberikan tugas oleh dosen, saya merasa mampu untuk mengerjakannya. Namun akhir-akhir ini jadwal kuliah saya merasa lebih padat. Saya harus melakukan bimbingan, harus ke sana ke sini, harus ikut organisasi-organisasi yang menurut saya saat ini sulit untuk saya menyeimbangkannya, sehingga saya tidak tahu harus melakukan apa saat ini. Ya, saya memahami apa yang Kak Jana rasakan saat ini terkait dengan masalah yang Kak Jana hadapi. Iya Kak, saya sangat merasa terganggu dengan hal ini. Baiklah, kalau begitu berarti Kak Jana ini sedang mengalami kecemasan akibat jadwal Kak Jana yang terlalu berantakan dan sulit untuk diatur. Iya Kak, bisa dibilang seperti itu. Kak Jana ini sudah menyadari ya bahwa Kak Jana ini merasa cemas dan mempunyai masalah. Iya Kak, saya menyadari. Bagus, ini merupakan sebuah kemajuan yang ingin kita capai. Oleh karena itu, tepat jika kita mengadakan diskusi mengenai tujuan yang akan kita capai dalam sesi konseling ini. Baik Kak, saya sangat setuju dengan hal tersebut. Baik, sebelum kita melakukan sesi konseling lebih lanjut, saya akan menyampaikan tentang tujuan daripada konseling kita pada hari ini. Baiklah, tujuan dari konseling kita pada hari ini yaitu meningkatkan kemampuan Kak Jana dalam mereduksi intensitas ketegangan yang Kak Jana rasakan. Maksud saya, hasil dari konseling kita pada hari ini berupa bantuan agar Kak Jana ini mampu menurunkan kecemasan yang kakak sedang alami saat ini. Baik Kak, saya setuju dengan apa yang Kakak jelaskan tadi. Saya mengerti dengan hal tersebut. Baik, kita mulai saja. Jadi pertama-tama ini kakak pejamkan mata, lalu relaksasikan diri dan bayangkan Kak Jana ini dalam situasi yang sedang Kak Jana alami. Baik Kak, saya mengerti. Oke, saudari Jana tetap rileks dan pejamkan mata dan bayangkan masa lalu yang indah. Kemudian bayangkan apa yang dapat membuat saudari berpikir positif memulai sebuah pekerjaan ataupun tugas. Bayangkan sekarang ketika saudari dihadapkan dengan berbagai pilihan, baik itu tugas ataupun penelitian. Baik, saudari Jana, apa yang sekarang dirasakan? Iya Kak, saya merasakan cemas, tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Baik, saya persilakan untuk buka mata saudari. Yang saudari Kak Jana rasakan sekarang? Saya merasa kurang nyaman Kak, merasa cemas. Kak Jana pikirkan hal-hal yang baik yang dapat membantu Kak Jana merasa tenang dalam mengerjakan tugas, seperti teman yang dapat membantu saudari. Baik Kak, saya akan coba. Oke, coba pejamkan mata saudari, rasakan hal yang positif mulai memasuki dalam diri saudari, dan bayangkan yang saudari rasakan saat ini energi yang positif yang memasuki dan membuat saudari merasa nyaman. Baik Kak, saya di sini merasa lebih tenang setelah melakukan konseling ini. Baik, sekarang saudari buka mata dan tetap dalam keadaan rileks. Baik Kak, Apa yang saudari rasakan? saya merasa lebih nyaman dengan keadaan saat ini. Baiklah, apakah saudari sudah merasa tenang? Baik Kak, saya merasa lebih tenang.
Kak, saya merasakan tenang dalam hal ini dan gaya motivasi saya lebih tinggi. Baik, kalau begitu bagaimana? Apakah kita bisa melanjutkan konseling ini? Iya Kak, bisa. Sekarang rasakan, saudari bisa melakukan hal-hal di sekitar saudari. Pikirkan teman dekat saudari yang selalu mendukung dan memotivasi saudari dalam segala hal. Ya Kak, saya merasa lebih nyaman dan kembali percaya diri untuk memulainya kembali. Sekali ini sebuah kemajuan karena kakak bisa membuatnya dengan baik. Iya Kak. Sekarang kakak coba pengumumannya dalam cara tetap relax dan tenang. Selamat, kakak sudah bisa melatih penasaran kakak saat ini. Saya harap kakak bisa memprioritaskan apa yang kakak pilih tadi dan sesuaikan dengan tentuan yang telah kakak tentukan. Iya Kak, saya mengerti. Jadi saudara harus sudah teman sehingga kakak ada motivasi untuk mengerjakan sesuatu sehingga motivasi kakak meningkat dan kakak bisa menyelesaikan tugas-tugas dan kegiatan organisasi kakak. Iya Kak, saya mengerti. Apakah ada yang ingin kakak tanyakan lagi? Sudah tidak ada lagi Kak. Baiklah, pertemuan ini akan saya akhiri karena waktu sudah menunjukkan 60 menit. Jika saudara punya masalah yang belum diselesaikan, apakah bisa datang ke sini dengan waktu? Baik Kak, terima kasih telah menyelesaikan permasalahan yang saya alami. Ya, sama-sama. Iya Kak, kalau begitu saya pamit pulang. Mari saya